Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Dotomo, 21 dari kelas ini. Di sini saya akan mempresentasikan kuliah logika dari pertemuan 1 hingga ke 7. Materi pertama, pengantar dan konsep dasar logika. Logika merupakan ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Nah, menalar sendiri yaitu mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Preposisi. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat, pernyataan, atau statement. Kemudian, hanya kalimat yang benar atau salah saja yang menjadi tinjauan atau dapat disebut sebagai preposisi. Preposisi adalah pernyataan yang dinilai benar atau true atau salah atau false, tetapi tidak keduanya. Macam-macam preposisi. Yang pertama, preposisi atomik atau preposisi tunggal. Yang kedua, preposisi majemuk, merupakan gabungan dari banyak preposisi atomik. Terdapat 4 macam preposisi majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, negasi, dan juga disjungsi eksklusif. Ketiga, implikasi. Hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Dibaca jika P maka Q. B, implikasi. Pernyataan majemuk dengan kata hubung. Jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari B implikasi adalah P, tanda panah Q, dan tanda panah ke P lagi. Yang dibaca P jika dan hanya jika Q. Berikut adalah contoh soal preposisi. Terdapat sebuah pernyataan, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini sebuah pernyataan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ini sebuah proposisi? Ini merupakan sebuah proposisi karena terdapat nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Terus pertanyaan ketiga, apakah nilai kebenaran dari pernyataan tersebut? Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah bernilai benar, dikarenakan Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Materi bab 2 dan bab 3, logika proporsional dan tabel kebenaran. Logika yang menangani atau manipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau bisa disebut logical derivation dari preposisi-preposisi. Bentuk-bentuk preposisi. Yang pertama ada negasi. Terdapat variabel P dengan bernilai benar dan salah. Maka negasi yang pertama bernilai salah dan yang kedua bernilai benar. Karena kebalikan dari variabel yang pertama. Kedua, terdapat konjungsi. Terdapat dua variabel yaitu P dan Q. Yang pertama bernilai benar, yang kedua bernilai benar, yang ketiga bernilai salah, yang keempat bernilai salah. Dan variabel Q yang pertama bernilai benar, kedua bernilai salah, yang ketiga bernilai benar, yang keempat bernilai salah. Maka konjungsinya adalah P dan Q adalah benar, yang kedua adalah salah, yang ketiga adalah salah, dan yang keempat adalah salah. Yang ketiga ada disjungsi. Terdapat dua variabel P dan Q dengan nilai pertama adalah benar, nilai kedua adalah benar, nilai ketiga adalah salah, dan nilai keempat adalah salah. Dan juga variabel Q dengan nilai pertama benar, nilai kedua salah, nilai ketiga benar, dan nilai keempat salah. Maka disjungsinya yang pertama adalah benar, yang kedua adalah benar, yang ketiga adalah benar, yang keempat adalah salah. Implikasi. Terdapat dua variabel P dan Q dengan nilai yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga salah, dan yang keempat salah. Dan variabel Q dengan nilai pertama benar, nilai kedua salah, nilai ketiga benar, dan nilai keempat salah. Maka implikasi yang pertama bernilai benar, yang kedua bernilai salah, dan yang ketiga bernilai salah, dan yang keempat bernilai benar. Tabel kebenaran. Satu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari preposisi-preposisi.
Hasil akhir dari tabel kebenaran dapat berupa tautologi atau kontradiksi ataupun ekuivalen. Disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus, kemudian disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus, dan disebut ekuivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Contoh tabel kebenaran. Variabel P terdapat contoh perangkai logika di layar. Pertama, perangkai dan dengan simbol seperti di atas. Kemudian ada simbol atau or dapat dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ketiga, simbol tidak atau negasi dapat disimbolkan seperti gambar ketiga. Terus perangkai jika maka dapat dinotasikan dengan simbol tanda arah ke kanan. Yang kelima, jika dan hanya jika dapat dinotasikan dengan tanda arah ke kanan dan juga arah ke kiri. Hukum-hukum logika. Pertama, hukum identitas. P atau F, jika maka P. Terdapat 10 hukum logika. Yang pertama, hukum identitas. Yang kedua, hukum nol atau dominasi. Yang ketiga, hukum negasi. Yang keempat, hukum idempoten. Yang kelima, hukum involsi. Absorpsi. Yang ketujuh, hukum kumulatif. Yang delapan, hukum asosiatif. Yang kesembilan, hukum distributif. Dan yang ke-10, hukum De Morgan. Kemudian terdapat contoh soal proposisi. Kemudian terdapat pernyataan 17 merupakan bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Terdapat variabel P dengan premis 17 adalah bilangan prima dan variabel Q dengan premis bilangan prima selalu ganjil. Berikut adalah tabel kebenarannya. Variabel P memiliki nilai kebenaran true, true, false, false, dan Q memiliki nilai tabel kebenaran true, false, true, false. Maka pernyataan dari tersebut P dan Q adalah true ketemu true maka hasilnya true, true ketemu false maka hasilnya false, dan false ketemu true maka hasilnya false, dan false ketemu false maka hasilnya false. Selanjutnya dapat dilihat contoh soal proposisi dengan perangkai logika yaitu atau. Kemudian soal berikutnya adalah Lisa mengajak adiknya jalan-jalan atau memberi uang Rp5.000 kepada adiknya. Terdapat variabel P dengan premis Lisa mengajak adiknya jalan-jalan, dan variabel Q memiliki premis Lisa memberi uang Rp5.000 kepada adiknya. Pada variabel P memiliki nilai kebenaran true, true, false, false, dan variabel Q memiliki nilai kebenaran true, false, true, false. Maka P atau Q adalah true ketemu true, maka hasilnya true, true ketemu false, maka hasilnya true, true false ketemu true, maka hasilnya true, dan false ketemu false, maka hasilnya false. Kemudian dapat contoh soal proposisi dengan bernotasikan implikasi atau jika maka. Kemudian soal berikutnya terdapat pernyataan jika Faiz lulus ujian maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Variabel P dengan premis Faiz lulus ujian dan variabel Q dengan premis Faiz memberikan uang kepada adiknya. Variabel P bernilai true, true, false, false, dan variabel Q bernilai true, false, true, false. Maka tabel kebenaran dari P jika maka Q adalah terdapat sebuah pernyataan jika Faiz lulus ujian maka ia memberikan uang kepada adiknya. Terdapat variabel P dengan premis Faiz lulus ujian dan variabel Q
dengan premis Faiz memberikan uang kepada adiknya. Pada variabel P bernilai true, true, false, false, dan pada variabel Q bernilai true, false, true, false. Maka hasil nilai kebenaran dari P jika maka Q adalah true ketemu true maka hasilnya true, true ketemu false maka hasilnya false, dan false ketemu true maka hasilnya true, dan false ketemu false maka hasilnya true. Materi keempat, yaitu pembuktian validitas argumen. Argumen valid atau implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya bersifat tautologi. Aturan penarikan kesimpulan. Pertama, ada addition atau P sama dengan P atau Q. Yang kedua, terdapat simplification atau simplifikasi dengan P dan Q, maka hasilnya adalah P. Ketiga, terdapat konjungsi yang dimana P, Q, maka hasilnya P dan Q. Kemudian yang keempat adalah modus ponens. Jika maka Q, terdapat P, maka konklusinya adalah Q. Kelima adalah modus tollens. Jika terdapat negasi Q, kemudian P jika maka Q, maka hasil konklusinya adalah negasi P. Yang keenam adalah hipotesa silogisme. Jika terdapat P implikasi Q dan Q implikasi R, maka konklusinya adalah P implikasi R. Kemudian yang ketujuh, P atau Q. Kemudian yang ketujuh, disjungsi silogisme. Jika terdapat P atau Q dan negasi P, maka konklusinya adalah Q. Kemudian yang kedelapan adalah konstruktif dilema. Jika terdapat P implikasi Q, R implikasi S, dan P atau Q, maka hasil konklusinya adalah Q atau S. Kemudian yang nomor 9, destruksif dilema. Jika terdapat P implikasi Q, R implikasi S, dan negasi Q atau negasi S, maka konklusinya P atau S. Kemudian yang ke-10, resolusi. Jika terdapat P atau Q dan negasi P atau R, maka hasil konklusinya adalah Q atau R. Materi kelima, tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Tautologi merupakan suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Kemudian kontradiksi merupakan suatu ekspresi logika yang benar dan salah di dalam tabel kebenaran. Kemudian kontingensi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai di dalam tabel kebenaran, tanpa memperdulikan nilai kebenarannya dari preposisi yang berada di dalamnya. Kemudian terdapat ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis merupakan jika urutan T dan F pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua preposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Terdapat contoh soal dari modus ponens. Jika saya membeli motor, maka saya membeli mobil. Terdapat dua premis. Yang premis pertama adalah jika saya membeli motor, maka saya membeli mobil. Dan premis kedua adalah saya tidak membeli motor. Dengan kesimpulan, saya tidak membeli motor ataupun mobil. Variabel pertama, variabel P, saya membeli motor. Dan variabel Q, saya membeli mobil. Maka pada tabel kebenaran, nilai P bernilai true, true, false, false, dan pada tabel kebenaran Q bernilai true, false, true, false. Negasi P true, maka hasilnya false. Negasi yang kedua bernilai true, maka hasilnya false. Negasi ketiga
dari false maka hasilnya menjadi true, dan negasi keempat pada awalnya F maka menjadi true. Kemudian negasi key. Pada pernyataan pertama key bernilai benar maka negasinya bernilai salah. Kemudian yang kedua bernilai salah maka hasil negasi key-nya adalah bernilai benar. Dan yang ketiga nilainya benar maka hasil negasinya adalah salah. Yang keempat nilainya adalah salah maka hasil negasinya adalah benar. Kemudian P jika maka Q. Nilai P merupakan true ketemu true maka hasilnya true. True ketemu false maka hasilnya false. False ketemu true maka hasilnya true. Dan false ketemu false maka hasilnya true. Kemudian terdapat P jika maka Q dan negasi P. P implikasi Q bernilai true dan negasi P bernilai false. True ketemu false maka hasilnya false. False ketemu false maka hasilnya false. True ketemu true maka hasilnya true. Dan true ketemu true maka hasilnya true. Kemudian negasi P atau negasi Q. Negasi P-nya bernilai false dan negasi Q-nya bernilai false maka hasilnya adalah false. False ketemu true maka hasilnya true. True ketemu false maka hasilnya true. True ketemu true maka hasilnya true. Kemudian terdapat konklusi P implikasi Q dan negasi P jika maka negasi P atau negasi Q. Pada pertama false ketemu false maka hasilnya false, dan false ketemu true maka hasilnya Kemudian terdapat P implikasi Q dan negasi P berimplikasi dengan negasi P atau negasi Q. False ketemu false maka hasilnya true. False ketemu true maka hasilnya true. True ketemu true maka hasilnya true. Dan true ketemu true maka hasilnya true. Dari semua kesimpulan berikut bernilai true maka hasil tersebut bernilai tautologi dan bernilai valid. Kemudian ada contoh dari soal kontradiksi. Selidikilah apa yang pernyataan majemuk berikut ini tautologi jika P implikasi Q, B implikasi dengan P dan negasi Q, maka hasilnya. Kemudian soal selanjutnya, selidikilah apakah pernyataan majemuk berikut ini tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Terdapat sebuah pernyataan P implikasi Q berimplikasi dengan P dan negasi Q dengan nilai variabel P bernilai true true false false dan variabel Q bernilai true false true false. Yang pertama, negasi Q, nilai variabel Q pertama adalah true maka negasinya adalah false. Nilai kedua bernilai false maka negasinya adalah true. Yang ketiga bernilai true maka hasil negasinya adalah false. Yang keempat bernilai false maka negasinya adalah true. Kemudian P implikasi Q. True ketemu true maka hasilnya true. True ketemu false maka hasilnya false. Dan false ketemu true maka hasilnya true. Dan false ketemu false maka hasilnya true. Kemudian P dan negasi Q. P bernilai true dan negasi F dan negasi Q bernilai F, maka true ketemu false maka hasilnya false. True ketemu true maka hasilnya true. False ketemu false maka hasilnya false. Dan false ketemu true maka hasilnya false. Kemudian kesimpulan dari P implikasi Q berimplikasi dengan P dan negasi Q adalah true ketemu false maka hasilnya false. False ketemu true maka hasilnya false.
True ketemu false maka hasilnya false. True ketemu false maka hasilnya false. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ini merupakan kontradiksi dan bernilai valid. Yang keenam merupakan penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan, operasi penyederhanaan merupakan penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan dimanipulasi lagi. Terdapat contoh soal dari penyederhanaan. Negasi A, implikasi negasi A, implikasi dengan negasi B. Contoh soal penyederhanaan, negasi A berimplikasi dengan negasi A, implikasi dengan negasi B. Maka jawabannya adalah A berimplikasi dengan B, kemudian negasi A atau B bernegasikan A, atau negasi dikali A implikasi negasi B. Kemudian negasi dikali negasi A atau negasi dikali negasi A dan negasi B. Maka hasilnya adalah negasi A dan B. Di sini kita menggunakan hukum De Morgan, yaitu A, B, maka negasi A atau B dengan A, B, maka negasi A atau B merupakan De Morgan. Kemudian strategi pengembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis bernilai benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Kemudian yang ketujuh, tabel semantik merupakan suatu cara untuk menguraikan pernyataan-pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal. Jika tabel kebenaran mengenumerasikan atau mendata satu persatu nilai kebenaran setiap kemungkinan. Catatan penting untuk tabel semantik. Tabel semantik mendata semua kemungkinan yang menyebabkan pernyataan benar, tetapi tidak memungkinkan yang menyebabkan pernyataan salah. Cabang terbuka hanya memuat kemungkinan yang menyebabkan pernyataan benar. Cabang tertutup tidak memiliki kontribusi dalam menemukan kemungkinan yang menyebabkan benar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat contoh tabel semantik dengan pernyataan pertama A atau negasi B, dan kedua A dan negasi C, dan yang ketiga konklusi adalah sama dengan A. Kemudian negasi A menghasilkan negasi C dan A. Kemudian percabangan dari negasi C maka menghasilkan A, dan A akan menghasilkan A. Kemudian negasi C akan menghasilkan A, dan juga percabangan negasi C akan menghasilkan negasi B. Yang pertama memakai aturan 3, dan yang kedua memakai aturan 1, dan yang terakhir akan memakai aturan 2. Tabel semantik ini bernilai buka, dan negasi B juga bernilai buka. Maka kesimpulannya adalah jika tabel semantik tidak tertutup, berarti terjadi konsistenan di seluruh argumen. Karena operasi strategi pembalikan, maka argumen tersebut menjadi tidak valid.